Berapa kali kita uji coba trading secara fundamental atau secara trading news, hasilnya seringnya gagal. Oke, selamat sore semua, salam profit, saya Syekh dari platinumforex.id. Kali ini kita akan uji coba cara trading secara fundamental. Jadi memang selama ini Platinum Forex sendiri hampir tidak pernah trading dengan teknik fundamental analisis. Jadi dari pertama kita trading sampai sekarang memang fokusnya adalah technical analisis, termasuk EA atau expert advisor yang kita bangun dengan algoritma yang kita susun dengan algoritma, tentu pakai analisa, semuanya adalah analisa teknikal. Apakah lolos dari news atau tidak, sudah terbukti bahwa emang produk-produk kita sudah lolos dari news. Tapi kali ini kita akan uji coba bagaimana jika kita trading secara manual dengan analisa fundamental. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama kita buka Forex Factory dulu ya, forexfactory.com. Jadi ini adalah salah satu situs yang menyediakan kalender ekonomi. Kemudian kita klik filternya. Ini terjadi di tanggal 25 hari Jumat ya. Terus secara time zone kita pindah ke Jakarta dulu. Jadi teman-teman sesuaikan. Terus kita filter khusus yang high impact atau yang warna merah. Kemudian currency-nya kita pakai Euro USD saja, Euro dan USD. Terus di sini ada pilihan jam 3 sore dan jam 9 malam. Nanti kita uji coba yang jam 3 dulu. Pertama kita pasang alarm dulu biar nanti sebelum jam 3 sore kita ingat kita akan trading news. Jadi kita pasang alarm di jam 3 kurang atau jam 2 lebih 55 supaya 5 menit sebelum waktunya news kita sudah siap-siap. Kita tulis news 1 atau Euro USD. Kemudian kita pasang setting news lagi yang jam 9 malam. Kita pasang alarm. Jadi pas jam 8 lebih 55 kita siap-siap untuk trading news atau fundamental di jam 9 malam dengan high impact USD. Kemudian kita coba lihat dulu ya secara analisanya, apakah Jerman Evo Business Climate. Jadi ini adalah news atau fundamental yang ada di Jerman tentang tingkat indeks komposit berdasarkan survei produsen membangun, pedagang besar, jasa, dan pengecer. Kemudian secara aktual nanti ketika lebih besar dari perkiraan maka berakibat positif untuk mata uang euro. Jadi analisa simpelnya adalah ketika nilai aktual lebih bagus daripada forecast atau perkiraan, maka akan berdampak bagus buat mata uang euro. Jadi kalau teman-teman di pair Euro USD, kalau euronya bagus, maka euro akan naik ya, akan menguat. Jadi teman-teman bisa buy ya. Terus frekuensinya dirilis setiap bulan sekitar 3 minggu setelah bulan berjalan. Kemudian rilis berikutnya tanggal 25 September 2023. Kemudian mengapa trader harus peduli? Jadi hal ini merupakan indikator utama kesehatan perekonomian dunia usaha yang bereaksi dengan cepat terhadap kondisi pasar dan perubahan sentimen dalam sinyal awal mengenai aktivitas ekonomi di masa depan seperti belanja, rekrut tenaga kerja, dan investasi di Jerman. Di Jerman khususnya, dan dampak luasnya adalah Uni Eropa.
Sumber informasi dari mana? Survei terhadap sekitar 9.000 bisnis yang meminta responden untuk menilai tingkat relatif kondisi bisnis saat ini dan ekspektasi 6 bulan ke depan. Jadi kenapa kita harus pakai data ini? Karena memang penting ya bagi Jerman khususnya dan Euro pada umumnya. Kemudian untuk yang jam 9 malam itu ada sentimen konsumen UOM. Nah, ini kita cek ya. Ini adalah yang di jam 9 malam. Sumber berdasarkan dari University Michigan. Efeknya adalah jika aktual lebih besar daripada perkiraan, maka bagus untuk mata uang. Jadi ketika kondisinya nanti bagus, teman-teman harus open posisinya harus sell ya, karena ketika teman-teman trading di mata uang Euro USD dan USD-nya menguat, maka nanti ketika hasil aktualnya di atas forecast, maka teman-teman bisa sell di Euro USD karena USD-nya menguat. Mengapa trader harus peduli dengan sentimen konsumen ini ya? Karena kepercayaan finansial merupakan indikator utama perbelanjaan konsumen yang menyumbang sebagian besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Data ini berdasarkan dari survei terhadap 500 konsumen yang meminta responden menilai tingkat relatif kondisi perekonomian saat ini dan ke depan. Jadi inti dari kalender news kali ini, teman-teman bisa melihat bahwa nanti di hari ini tanggal 25 Agustus 2023 ada 2 news. Sebenarnya ada 3, yang terakhir adalah jam 9.05, ini tentang The Fed yaitu pimpinannya Mr. Powell itu berbicara ya, atau mengumumkan. Biasanya kalau pengumuman seperti itu dampaknya umumnya selalu positif ya, positif terhadap euro. Jadi di hari ini ada 3 news di tanggal 25 Agustus 2023 di hari Jumat. Yang pertama euro jam 3 sore, kemudian USD jam 9 malam, dan jam 9:05 adalah pidato Presiden The Fed ya, atau Bank Sentral dari Amerika. Ya, yang pasti yang jam 9.05 ini menurut pengalaman kita dampaknya adalah selalu menguat terhadap dolar atau selalu bagus. Yang kita menunggu data rilis adalah yang ada aktual nih, di euro jam 3 sore dan di USD jam 9 malam. Untuk jam 9:05 ini adalah pidato dari Presiden The Fed atau Jerome Powell. Mengapa trader harus peduli? Karena sebagai kepala bank sentral yang mengendalikan suku bunga jangka pendek, ia memiliki pengaruh lebih besar terhadap nilai mata uang negara dibandingkan orang lain. Para pedagang mengamati bahwa publik seringkali terpengaruh oleh petunjuk atau apapun isi dari pidato ketua atau pimpinan tertinggi Bank Sentral The Fed, Jerome Powell. Oke, ternyata waktu sudah menunjukkan 2.59. Setelah tadi alarm bunyi, teman-teman perhatikan jam ini, di jam 2.59 di news di jam 3 sore ada tulisan aktual menunggu waktu ya, menunggu waktu, yaitu 0 menit 21 detik. Sekarang jadi turun 19, 18, 17, 16. Nah, kita tunggu ini. Kita tunggu rilisnya. Apakah aktual lebih besar dari forecast? Tadi ketika aktual lebih besar dari forecastnya adalah 86,8. Aktualnya belum muncul. Kalau munculnya lebih tinggi, maka euro akan menguat. Nah, ini masih pending.
Di jam 3 itu masih pending, jadi kita belum tahu hasilnya. Kalau angkanya belum keluar, kita nggak berani ya asal buy atau sell ya. Kalau asal sell, bisa jadi ternyata euronya menguat. Kalau euronya menguat, ya berarti kita harus buy ya. Dan ternyata secara grafik ini sudah cenderung turun ya. Karena nilai aktualnya belum keluar, kita harus masih menunggu. Di sini tertulisnya pending ya. Selama pending kita harus menunggu. Ini udah jam 3 lebih 01, kita masih menunggu. Sekarang kita lihat market. Ternyata euro cenderung turun. Akhirnya setelah jam 3.01 keluar juga aktualnya lebih rendah dari perkiraan, berarti artinya euro melemah atau teman-teman bisa melakukan sell. Silahkan buka MetaTrader 4, teman-teman cari pair euro USD. Jadi euro harus melemah, kita sell. Kemudian setelah sell, teman-teman bisa pasang TP dan SL. Kita anggap aja TP 200 poin. Jadi di angka 1.07500. Untuk SL-nya kita 1.0910. Terus kita tunggu di market apakah euro tetap menurun, karena kita sudah melakukan sell setelah nilai news keluar, yaitu aktualnya lebih rendah daripada forecast ya. Kita lihat pair yang lain, euro JPY itu juga nggak ada pergerakan ya. Jadi memang kita bandinginnya cocoknya sama euro USD ya. Jadi news kali ini ternyata dampaknya ini ya nggak signifikan ya. Kita udah melakukan sell tapi market seperti biasa aja, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kita lanjut yang jam 9 malam. Teman-teman bisa lihat di jam 09:01. Jadi kita menunggu news dari Jerman ya. Ternyata yang news jam 9 malam, jam 9.00 itu hasilnya juga sentimennya negatif. Kalau USD melemah artinya teman-teman bisa buy di euro ya. Kalau pairnya euro USD-nya melemah, maka teman-teman bisa buy ya. Karena tadi secara rilisnya bahwa ketika aktual kurang dari forecast, biasanya warnanya merah ini 69.5, ketika aktual lebih rendah dari forecast, maka USD-nya melemah dan teman-teman bisa melakukan buy. Setelah teman-teman melakukan buy, kita tunggu hasilnya. Jadi sebenarnya ketika ada dua news jam 9 malam dan jam 9.05 itu kita jadi agak rancu untuk melakukan transaksinya ya. Karena yang jam 9 itu adalah secara analisa USD akan melemah. Tetapi yang jam 9.05 menurut perkiraan saya USD akan menguat. Jadi kemungkinan candle akan naik dan akan turun ya. Kita tunggu, udah jam 9.07. Di time frame M5 kita tunggu.
ternyata secara candle lebih dominan turun atau menguat setelah pidato The Fed. Dan akhirnya kena SL ya. Jadi hari ini ada 3 transaksi. Yang pertama buy. Ini adalah transaksi sebelumnya. Kemudian ada transaksi sell. Itu adalah transaksi ketika news yang jam 3 sore. Kemudian kita melakukan buy lagi yang news jam 9 malam. Jadi dari ketiga transaksi itu, yang pertama buy di awal pertama kali hasilnya TP. Kemudian yang di news jam 3 sore hasilnya loss, kena SL. Dan open yang di jam 9 malam terkena SL. Jadi total dari 3 transaksi hasilnya adalah tetap minus. Kesimpulannya bahwa kita Platinum Forex memang tidak biasa melakukan trading secara fundamental, dan hasil dari trading kali ini hasilnya sangat mengecewakan atau tidak sesuai ekspektasi kita, tidak semudah teorinya. Teorinya adalah ketika ada news, silahkan teman-teman open posisi. Jika news USD menguat, maka teman-teman pilih sell di USD. Misal teman-teman Euro USD menguat, teman-teman melakukan sell. Atau ketika euronya ternyata melemah dan teman-teman harus melakukan sell, ternyata hasilnya tetap kena SL juga. Jadi kenapa kita sudah mengikuti aturan sesuai dengan cara trading fundamental atau cara trading dengan news hasilnya tetap loss, tetap rugi? Coba teman-teman silahkan jawab di kolom komentar, kenapa meskipun kita trading dengan sesuai arahan dari news kita masih rugi, atau trading fundamental kita masih gagal. Silahkan teman-teman komentar, teman-teman kasih alasan mengapa. Dan kita Platinum Forex sendiri tetap komitmen tidak melakukan trading secara news dan tidak melakukan trading secara fundamental, dan kita masih melakukan trading secara teknikal sampai detik ini dan sampai sekarang ini. Ya karena berapa kali kita uji coba trading secara fundamental atau secara trading news, hasilnya seringnya gagal. Kritik, saran, masukan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Di video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan kenapa trading secara news atau secara fundamental lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ada di video selanjutnya. Jangan lupa klik share, subscribe, dan komen untuk mendukung aktivitas video vlog kita tentang forex. Sekian, terima kasih, salam profit.